Sultan Agung, mungkin nama ini udah nggak asing ya, Raja Besar dari Mataram. Tapi, coba deh kita lihat beliau dari sudut pandang yang sedikit beda. Bukan cuma sebagai penguasa, tapi sebagai seorang arsitek. Jenius malah, orang yang benar-benar ngerancang ulang peta politik dan budaya Jawa. Gimana ceritanya? Oke, kita mulai. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget. Nangkep inti dari semua yang akan kita bahas. Jadi, ini bukan sekedar cerita soal, oh perang di sini, naklukin di sana. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini soal strategi, soal kecerdasan, dan soal kemampuan buat membaca zaman. Oke, jadi buat ngerti sehebat apa strateginya Sultan Agung, kita perlu time travel dulu nih. Mundur ke tahun 1613, waktu beliau naik tahta. Kondisinya gimana? Gampangnya, Jawa saat itu pecah. Sama sekali bukan satu kesatuan yang utuh. Coba bayangin ya, satu pulau tapi kebagi-bagi. Di pesisir, perdagangannya kenceng banget, super terbuka sama dunia luar. Sementara itu, di pedalaman, suasananya beda. Tradisi agraris, kekuasaan kuno, itu masih kuat banget cengkramannya. Nah, di tengah-tengah dua kekuatan ini, muncul pemain baru yang ngancam semuanya. VOC. Nah ini dia gambaran jelasnya. Dua kutub kekuatan di Jawa. Di satu sisi ada pesisir, dinamis, kaya karena dagang. Di sisi lain ada pedalaman, ini jantung spiritualnya, pusat tradisi. Dua dunia yang beda banget. Benturan antara keduanya udah pasti nggak bisa dihindari. Dan inilah PR besar yang harus dihadapi Sultan Agung. Dan disinilah jeniusnya Sultan Agung kelihatan. Beliau sadar banget. Semua konflik ini, semua perpecahan ini akarnya satu. Nggak ada kekuatan pusat yang benar-benar kuat. Jadi solusinya, ya harus ada satu kekuatan sentral yang dominan, yang nggak bisa diganggu-gugat. Visi inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan dia lakukan. Terus, gimana caranya Sultan Agung mewujudkan visi besarnya itu? Nah, ini yang keren. Beliau nggak asal serang, nggak gegabah sama sekali. Sebaliknya, beliau menyusun rencana yang rapih banget, sistematis. Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. Lihat deh, ini kayak main catur tingkat tinggi. Metodis banget pendekatannya. Bukan penaklukan yang acak-acakan. Langkah 1, lumpuhin musuh paling kuat di pesisir, Surabaya. Beres. Lanjut langkah 2, kuasai perut mereka, logistik dan pasokan makanan. Terus, pecah belah aliansi mereka biar nggak bisa bersatu. Dan pamungkasnya, semua kekuasaan ditarik ke pusat, Mataram. Kelihatan kan polanya? Satu langkah sukses jadi pijakan buat langkah berikutnya. Yang bener-bener bikin kagum, itu cara Sultan Agung ngelihat perang. Buat beliau, perang itu bukan soal emosi atau amarah. Sama sekali bukan. Perang itu alat. Instrumen kebijakan yang diperhitungkan matang-matang. Pengepungan berbulan-bulan. Perang ekonomi dengan motong jalur suplai. Bahkan mainin psikologis musuh. Semua itu adalah perkakas, buat membangun negara, bukan cuma buat ngancurin lawan. Oke, jadi setelah sebagian besar Jawa berhasil disatukan di bawah Mataram, ambisi Sultan Agung sampai di ujian puncaknya. Tes level tertinggi lah. Apa itu? Konfrontasi langsung dengan kekuatan kolonial yang lagi naik daun, VOC di Batavia. Kenapa sih Batavia ini penting banget? Soalnya, merebut Batavia itu bukan cuma soal ngalahin tentara Belanda di sana. Ini pertarungan simbol, pertarungan ide. Ini soal siapa yang bakal nentuin masa depan Jawa. Apakah tradisi Mataram yang bakal berlanjut atau kekuatan dagang baru dari Eropa yang bakal ambil alih. Dan dia nggak main-main, lihat angkanya, lebih dari 10.000 pasukan. Gila kan? Angka ini nunjukin betapa besarnya ambisi Sultan Agung. Coba deh, bayangin di abad ke-17, ngerahin segitu banyak orang, jalan ratusan kilometer, itu bukan cuma soal perang, itu keajaiban logistik dan organisasi. Terus, dengan pasukan sebanyak itu, kok bisa gagal? Nah, ini penjelasannya. Mataram memang unggul jumlah, semangat juangnya juga tinggi banget. Tapi mereka kalah sama musuh yang nggak kelihatan. Apa itu? Logistik yang kepanjangan, wabah penyakit yang nyerang pasukan, plus cuaca yang nggak bersahabat. Jadi pada akhirnya, yang ngalahin mereka itu bukan cuma meriamnya VOC. Hasil akhirnya, ya udah jelas. Benteng Batavia nggak berhasil direbut, gagal jatuh ke tangan Mataram. Kalau kita lihat dari kacamata militer, ya ini adalah sebuah kekalahan. Titik. Tapi, tunggu dulu. Disinilah letak twistnya. Meskipun kalah di medan perang, Sultan Agung bisa dibilang memenangkan perang psikologis. Gempuran sebesar itu bikin VOC sadar, wow, Mataram ini bukan lawan sembarangan. Sejak saat itu, VOC jadi jauh
jauh lebih hati-hati kalau berurusan sama Mataram. Dan itu adalah kemenangan politik yang sangat besar. Kegagalan di Batavia itu ternyata bukan akhir dari cerita Sultan Agung. Justru sebaliknya. Warisan terbesarnya, masterpiece-nya, itu malah ada di luar medan perang. Nah, disinilah kita benar-benar bisa lihat peran beliau sebagai seorang arsitek sejati. Dan ini dia cetak biru warisannya. Ini fondasi negara modern loh. Beliau bikin birokrasis yang terpusat, menciptakan kalender Jawa yang unik, gabungan tradisi Islam dan Saka, dan yang paling fundamental, dia mendefinisikan ulang posisi seorang raja. Raja itu bukan lagi cuma pemimpin politik, bukan. Raja adalah pusat alam semesta, kosmos. Ini nunjukin betapa canggihnya pemahaman Sultan Agung soal kekuasaan. Dia nggak cuma ngandelin otot, tentara, paksaan, alias hard power. Dia juga pinter banget membangun soft power, legitimasi lewat budaya, agama, dan simbol-simbol. Nah, kombinasi dua kekuatan inilah yang bikin kekuasaannya jadi kokoh banget. Ini puncaknya, jenius banget strategi budayanya. Coba pikirin, kalau raja itu dianggap sebagai poros alam semesta, maka memberontak sama dia itu bukan lagi sekedar urusan politik kan? Itu artinya kita melawan tatanan alam, melanggar sesuatu yang sakral. Dengan begini, kekuasaannya jadi jauh lebih susah buat digoyang. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, warisan terbesar Sultan Agung itu bukan soal menang atau kalah perang, bukan. Beliau itu seorang nation builder, pembangun bangsa. Dialah yang meletakkan kerangka semacam fondasi untuk politik, budaya, dan identitas Jawa yang terus berpengaruh ratusan tahun kemudian. Kisah Sultan Agung ini akhirnya ninggalin kita satu pertanyaan yang dalam banget. Kapan ya sebuah perang yang biasanya identik sama kehancuran malah bisa jadi alat buat menciptakan sesuatu yang baru? Kayaknya di tangan seorang arsitek sejati, bahkan kehancuran sekalipun bisa jadi awal dari sebuah pembangunan. Coba deh, renungkan.